Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita berada di hutan belantara, yang mana kami akan mendatangi sebuah kampung yang menolak aturan nikah. Bagi kalian para penonton video ini yang mungkin saja kalian masih jombloan, perjaka tua, bujang lapuk, ataupun duda tersakiti, mungkin apabila kalian ingin memiliki pasangan, ya silakan datang ke kampung yang akan kita kunjungi ini. Mungkin kalian yang sudah memiliki hasrat punya pasangan, namun terkendala dengan biaya pernikahan yang cukup mahal. Kalian tak perlu khawatir, cukup kalian menjadi anggota bagian dari keluarga di kampung ini. Tentu saja kalian gak usah memikirkan pernikahan tersebut. Yang jelas kalian bisa kelon dengan siapapun, dengan penghuninya. Kampung yang menolak aturan nikah ini memang sudah ada sejak zaman dahulu dan dilestarikan hingga kini. Maka tak heran para penghuni kampung tersebut lebih memilih tak mau menikah. Para penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini memang menganggap pernikahan tersebut hanya membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, serta biaya yang cukup besar. Maka dari itu, para penghuni kampung ini lebih memilih tanpa aturan pernikahan untuk melestarikan populasinya. Meskipun para penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong serta yang ganteng-ganteng, namun mereka tetap kekeh tak ingin memiliki pernikahan atau ikatan nikah ya. Maka dari itu, di kampung yang akan kita kunjungi ini, aturan nikah secara hukum adat istiadat, hukum agama maupun hukum negara tak berlaku bagi para penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini. Maka dari itu, mengingat para penghuni kampung lebih memilih hidup tanpa ikatan jalinan pernikahan, maka penghuni kampung ini dikucilkan sama masyarakat, sehingga para penghuni kampung ini lebih memilih tinggal di pedalaman hutan belantara yang akan kita datangi ini. Jarak antara kampung tanpa aturan pernikahan ini dengan kampung lainnya yakni kurang lebih sekitar 10 km dan harus kita tempuh dengan berjalan kaki, mengingat medannya yang cukup berat yang berada di kawasan pegunungan serta medan infrastrukturnya belum memadai. Kampung yang menolak menikah ini memang sangat jauh dari hiruk pikuk keramaian, bahkan sangat jauh dari pusat perbelanjaan atau pusat pendidikan atau sekolahan, bahkan pusat kesehatan atau puskesmas. Maka dari itu, lokasi kampung ini memang terpencil sekali. Tak hanya itu saja, lokasi kampung ini juga tak ada di dalam peta ataupun tertulis di dalam Google Map. Jadi apabila kalian ingin berkunjung ke lokasi kampung tersebut, alangkah baiknya kalian mengajak warga yang sudah mengetahui lokasi kampung tersebut. Kami sarankan apabila kalian ingin berkunjung di kampung yang menolak aturan nikah ini, alangkah baiknya kalian datang di saat pagi hari ataupun di saat musim kemarau ya. Mengingat jalan menuju kampung tersebut
masih merupakan jalan setapak dan berada di kawasan hutan belantara, yang mana masih banyak hewan-hewan atau binatang liar di sekitaran hutan ini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para penghuni kampung yang menolak aturan menikah ini, mereka berladang di lereng-lereng gunung ini, yang mana komoditas utama pertanian mereka ialah kopi. Sedangkan untuk kebutuhan yang belum bisa didapatkan di area hutan ini, para penghuni kampung biasanya keluar kampung, yang mana mereka setiap bulannya pergi ke pasar dan mereka pun menempuhnya dengan berjalan kaki. Ada hal yang unik serta menarik bahwa penghuni kampung yang menolak aturan nikah ini, mereka terbilang vegetarian ya, yang mana mereka tak ingin memakan daging sebagai sumber protein bagi tubuh mereka, melainkan mereka menanam sayur-sayuran yang ada di sekitaran sini. Selain itu, para penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini juga menolak menggunakan pakaian atau fashion seperti yang kita kenakan ya, melainkan mereka tetap menggunakan sehelai kain untuk menutupi diri mereka. Bagi kalian para penonton video ini yang memang betul-betul berminat dan berniat menjadi bagian dari para penghuni kampung tersebut, ya silakan saja, yang monggo-monggo saja. Yang terpenting syaratnya tadi ya, kalian tidak boleh menikah. Kampung yang menolak aturan nikah ini meski berada di pedalaman dan terpencil di dalam hutan, namun untuk jaringan instalasi listrik sudah ada. Namunnya sayang disayang, untuk sinyal telepon atau jaringan internet tidak memenuhi dan tidak ada di lokasi kampung tersebut. Selanjutnya kita akan menyeberangi sungai yang tepat di hadapan kita itu ya. Nah, karena tadi saat melintasi sungai jalannya memang cukup terjal penuh bebatuan sungai yang tajam, maka kami tak mengabadikan momen-momen saat kita melintasi di sungai tadi. Lanjut kita menuju ke lokasi kampung tersebut, yang mana kurang lebih sekitar 400 meter tepat di hadapan kita itu kita sampai di lokasi kampung yang menolak menikah. Seperti yang kita ketahui, saat kita menuju ke lokasi kampung yang menolak nikah, kita pun tak pernah berjumpa dengan batang hidung seseorang. Maka dari itu, lokasi kampung ini memang sangat-sangat tersembunyi di balik lebatnya pohon hutan belantara. Kampung yang menolak aturan nikah ini memang tidak begitu luas ya, melainkan hanya ada beberapa kakak saja yang tinggal hidup di pedalaman hutan ini tanpa adanya aturan pernikahan. Jadi mereka hidup bebas. Mungkin kalian para penonton video ini yang juga berkeinginan untuk tinggal di kampung yang menolak aturan nikah ini, ya monggo-monggo saja. Mungkin kalian sudah lelah dengan hiruk pikuk keramaian dan butuh ketenangan, maka kalian bisa tinggal dan menjadi anggota dari para penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini. Yang jelas kalian nantinya harus kuat iman dan mental kalian saat menjadi anggota dari para penghuni kampung ini.
yang tentu saja penghuninya memang terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong secara alami. Para penghuni kampung yang menolak aturan nikah ini memang tak mau menggunakan bahan kimia ataupun skincare dalam perawatan tubuh mereka. Jadi mereka hanya mengandalkan tanaman-tanaman herbal yang ada di kawasan hutan ini, sehingga kecantikannya memang sangat luar biasa dan alami. Untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di luar, para penghuni kampung ini menggunakan sinyal frekuensi radio semacam walkie-talkie ya. Jadi main brik-brikan, bukan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh serta melelahkan, akhirnya tanpa sadar kita sudah sampai di kawasan kampung yang menolak aturan nikah. Nah, tepat di hadapan kita itu terlihat sekali rumah-rumah penduduk penghuni kampung yang menolak aturan nikah ini. Dari sini kita juga belum melihat aktivitas para penghuni kampung tersebut, maka dari itu kita akan mencoba melihatnya dari dekat, yang mana untuk memasukinya kita harus melewati pagar pembatas ini, dan nantinya kita langsung bertemu dengan penghuni kampung yang menolak aturan nikah. Kampung yang menolak aturan nikah ini memang tak masuk secara administratif daerah ataupun kampung-kampung yang lainnya. Jadi kampung ini memang independen atau hidup secara mandiri di dalam pedalaman hutan. Perlahan-lahan langkah kami menginjakan kaki kami di kawasan kampung yang menolak aturan nikah, yang mana kami penasaran dengan para penghuni kampung ini, mengapa mereka lebih memilih menolak aturan nikah daripada menikah secara resmi. Di sini kita bisa melihat rumah-rumah penghuni kampung yang mana tidak ada yang rumah permanen atau rumah tembok ya. Kebanyakan rumah-rumah kampung ini menggunakan papan kayu dan beratapkan seng ataupun ijuk-ijuk dari pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Rumah-rumah para penghuni kampung ini kebanyakan masih beralas tanah, jadi bukan ubin cor ataupun keramik. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Ini contoh bahwa rumah-rumah di kampung ini masih beralas tanah. Kalau kita hitung-hitung dari tadi, rumah-rumah penghuni kampung ini tidak lebih dari 10 rumah ya. Jadi memang betul-betul kampung ini terpencil sekali. Saat kita memasuki di kawasan kampung yang menolak aturan nikah ini, belum tampak dari para penghuni kampung ini. Kemungkinan mereka sedang berladang ya, sehingga nantinya mereka pulang saat sore hari. Maka dari itu nanti kita tunggu di lokasi kampung ini agar kita bisa melihat secara langsung para penghuni kampung ini, sekaligus ngobrol-ngobrol sama mereka serta menginap di salah satu rumah mereka. Selain rumah para penghuni kampung yang masih beralas tanah, sebagian besar rumah-rumah penghuni kampung ini berjenis rumah panggung, yang mana tentu saja di daerah sini memang masih kawasan hutan belantara, maka demi keamanan mereka dibuatlah rumah yang beralas atau rumah panggung tersebut agar terhindar dari hewan-hewan melata semacam ular-ular yang berbisa. Yang jelas tinggal di kampung ini kalian akan tenang dan nyaman ya, mengingat kalian tak akan mendengar suara berisik dari knalpot kendaraan
ataupun salon horeg ya yang mengganggu kuping kalian. Maka dari itu, apabila kalian tinggal di kampung ini, kalian tak akan menemukan fasilitas-fasilitas yang seperti kalian rasakan saat kalian di rumah kalian sendiri. Jadi memang di sini hidup sangat sederhana sekali. Di kampung ini juga tak ada mbak-mbak mekar, mbak-mbak syariah, mbak-mbak bina arta, ataupun emas-emas, abang-abang plecet, abang-abang detail, ataupun abang-abang emok ya. Sehingga kampung ini memang terhindar dari jalur hutang piutang. Di kampung ini nantinya kalian tak akan bertemu dengan abang-abang tukang bakso, abang-abang tukang lontong, ataupun abang-abang tukang sate, karena lokasi ini memang benar-benar tersembunyi di pedalaman hutan ya. Hiburan kalian tinggal di kampung ini satu-satunya ialah suara-suara burung-burung yang ada di hutan, serta suara-suara dari serangga yang ada di hutan ini. Jadi hiburan semacam TV, HP Android ataupun gadget tidak ada, mengingat sinyal telepon atau jaringan internet di kampung ini tak memadai. Yakin kalian para penonton video ini mau tinggal dan menjadi anggota keluarga dari para penghuni kampung yang menolak aturan nikah ini? Jika kalian sudah benar-benar yakin pengen menjadi anggota penghuni kampung ini, maka segeralah datang ke sini dan ambillah pasangan hidup kalian di kampung ini, yang mana memang di kampung ini tak ada aturan pernikahan. Perlu kalian catat dan perlu kalian garis bawahi ya, apabila kalian ingin menjadi penghuni kampung ini, kalian harus bersih dari berbagai macam masalah, yang mana kampung ini bukanlah kampung tempat persembunyian kalian-kalian yang memiliki masalah hukum-hukum yang ada di negara kita. Para penghuni kampung ini meskipun menolak aturan nikah, namun mereka ingin hidup damai dan nyaman, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Maka dari itu mereka memilih tinggal di pedalaman hutan. Selanjutnya kita tanya-tanya sama penghuninya ya.